Aduh. Yo, what's up everybody? Balik lagi di channelnya RK Project. So, di video kali ini gua bakal bedah berapa sih total biaya restorasi atau ngemodifikasi Mio yang ada di samping gua ini. Ya, jadi kalau kita mulai dari bahannya, motor ini gue beli itu di kondisinya memang udah mati ya. Jadi ini motor tante gua sebetulnya yang udah nggak dipakai selama 5 tahun. Nah, jadi waktu itu memang masih punya Aerox, tapi memang karena udah kepikiran untuk dijual, akhirnya gua coba buat bayarin motor ini yang ngejogrok udah lebih dari 5 tahun. Waktu itu gue bayarin dengan harga 1 juta. Ya, jadi untuk bahan motor itu 1 juta dengan kondisi mesinnya mati ya. Nah, akhirnya waktu itu gua bawa motor ini ke All in Detailing. Mungkin kalian yang follow gua di Instagram, karena itu nggak gua buatin konten. Nah, waktu itu gua cuman pengen berusaha supaya motor ini hidup aja gitu loh. Jadi memang biayanya waktu itu kena sekitar agak lumayan sih hitungannya, karena waktu itu juga ganti seal shock depan yang kondisinya waktu itu juga udah bocor ya. Ya, dan bagian CVT lah, kalau nggak salah Prodo Ganda waktu itu diganti juga, Prodo Ganda Matic-nya ya. Jadi totalnya waktu itu udah 1.500.000 untuk bagian mesin. Waktu cuman pengen ngidupin motornya aja. Yang kalau misalnya kalian inget itu gua ikut Mio Battle ya. Oh ya, by the way, gue di sini ditemenin sama Bang Yogi ya. Jadi ini thank you banget buat Bang Yogi yang udah nemenin gua buat bikin video beberapa video belakangan ini. Terus lagi setelah itu kan udah 2.500.000 tuh. Udah 2.500.000 akhirnya waktu itu sebelum motornya akhirnya mati lagi. Mungkin kalian juga udah follow Instagram gua, udah tahu kalau motor ini akhirnya mati lagi. Itu gua beli bodinya aja ya, bodi halus kasar itu sama stripping kalau nggak salah sekitar 1 juta aja lah. Kita bulatkan di 1 juta supaya enak yang ngitungnya. Nah, untuk bodi kasar dan halus itu udah 3.500.000 untuk penambahannya. Nah, itu waktu itu belum sama reflektor depan headlamp, terus lagi ini bagian lampu sen dan reflektor belakang. Nah, kalau untuk bagian reflektor itu kurang lebih 500.000. Nah, itu totalnya udah 4 juta. Terus apa lagi ya? Ya, itu untuk kondisi awalnya. Oh iya, jok. Ini jok juga udah gua ganti, guys. Jadi joknya itu yang lama kepet banget ya. Karena ini aslinya kan Mio Smile ya. Jadi bagian joknya juga beda ya. Ini gua ganti pakai punyanya Mio Sporty ya untuk bagian joknya. Terus lagi di bagian apa ya? Oh ya, untuk bagian jok ini kan tadi udah 4 juta tuh. Terus bagian jok itu gue beli sekitar 250.000 kalau nggak salah. Jadi 4.250.000. Nah, rencananya memang motor ini pengen gue convert bener-bener ke sporty ya. Memang bener-bener ke sporty 5TL ya. Jadi akhirnya waktu itu udah 4.250.000 gua beli bagian bawah ini nih, shock depan. Karena untuk Mio Sporty kan bagian shock depannya memang agak sedikit beda ya. Itu di bagian kalipernya kayak gini ya. Kalau bisa kalian lihat itu bagian selang remnya itu dia maju ke depan. Kemudian bagian kalipernya juga beda dan shocknya juga itu dia beda. Kalau nggak salah itu gue beli sekitar 250.000 untuk shock depan sama kaliper sama bracket-bracketnya. Belum termasuk selang remnya, karena selang remnya itu dia beda dengan sama Mio Smile. Jadi panjangnya itu lebih panjang kalau untuk Mio Sporty karena dia ke depan ya. Dan untuk selang remnya itu gue beli juga dengan harga 200.000 kalau nggak salah ya, 200.000. Jadi totalnya udah 4.700.000 ya, 4.700.000 sama selang remnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, di bagian knalpot untuk Mio Smile itu bagian knalpotnya tamengnya bukan kayak gini guys, bukan tameng daun kayak gini. Mungkin kalian bisa cari sendiri lah. Nanti gua tunjukin fotonya. Itu tameng knalpotnya dia beda. Nah, ini gua convert juga, gua rubah ke yang model Mio Sporty. Nah, untuk perintilan-perintilan lainnya dan untuk harga knalpotnya waktu itu gua beli kalau nggak salah itu sekitar 250.000. Jadi totalnya udah 5 juta tuh ya kalau nggak salah. 4.950.000. 4.950.000. Untuk 50.000-nya nih biar kita bisa ngebuletin itu kalau nggak salah gua beli spion sama Mika speedometer. Nah, kita buletin biar jadi 5 juta ya. Kalau spion sebenarnya cuman
ya 65.000 kalau nggak salah yang original. Terus yang ini juga murah, Mika speedometer cuma 25.000, kita buletin aja jadi 5 juta. Terus lagi modifan yang gua tambah sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman kayak ganti velg. Nah, ganti velg ini udah dua kali ya. Yang pertama gua ganti velg itu pakai velg ala-ala Thailand yang modelnya kayak model spin. Nah, itu akhirnya gua ganti lagi ke velg VND. Anggap aja velg yang sebelumnya itu gua nggak ganti lah ya. Kita langsung aja ke velg VND-nya sama ban Corsa. Untuk yang belakang gua pakai ban Corsa ini ukuran berapa ya? Oh, 100/80. Yang depan ukuran 90/80. Itu totalnya kurang lebih sekitar 2.400.000 ya. 2 juta ya, sekitar 2.400.000-an sama bannya. Jadi tadi yang 5 juta itu ditambah 2.400.000 itu jadi udah 7 jutaan ya. Terus lagi bagian mesin, guys. Nah, akhirnya kan mesin itu mati lagi. Akhirnya gue putusin buat bore up akhirnya ke spek 55 mm di sehernya. Itu kalau nggak salah kalau dihitung bulat itu sekitar 130 cc. Cuman memang masih ada kendala dengan mesinnya, itu kalau di putaran tengah dia suka berbet kayak gitu. Juga nggak tahu itu masalah dari mana. Kalau kata mekaniknya sih itu masalah dari karbu, tapi udah bolak-balik ke bengkel yang sama, masalahnya masih tetap sama juga. Nah, untuk ngebangun mesin dan bagian CVT-nya itu udah habis sekitar 1.500.000. Jadi totalnya ditambah 7.900.000 ditambah 7 juta ya, pokoknya sekitar 9 jutaan lah ya. Nanti ada di bawah sini ya, sekitar 9 jutaan. Kemudian modif-modif yang ringan kayak ini behel Amor cuy. Ini behel Amor original 5WP gue beli itu sekitar 350.000. Terus kemudian ada beberapa baut titanium juga nih, kalau misalnya kelihatannya nanti gue bikinin shotnya. Itu baut titanium baru sedikit, cuman udah habis sekitar 350.000-an. Jadi bisa dibilang untuk ngebangun Mio seperti yang kalian lihat sekarang ini itu butuh budget sekitar 10 juta. Tapi dengan kondisi ya bertahap ya, belinya nggak langsung yang diambrukin 10 juta. Mungkin kalau kalian kayak cari Mio yang kondisinya memang udah mesinnya sehat, terus hidup, ya mungkin budgetnya nggak bakal sampai segitu ya. Sebenarnya relatif ya, kalau kalian misalnya mau ngebangun Mio itu nggak mesti yang mahal-mahal banget. Kalau kayak cuman pengen enak dipandangnya aja ya kayak gini. Kalau mesinnya nggak mesti mati kayak 2 kali itu ya mungkin di bawah 10 juta lah ya, kurang lebih ya. Ya, jadi kondisinya seperti ini. Jadi ini adalah konten kedua untuk channel baru gua. Jadi konten yang pertama itu adalah konten klarifikasi. Ya, jadi buat kalian yang belum nonton silahkan tonton konten klarifikasinya karena itu penting banget buat gua supaya orang-orang pada tahu kalau yang ya pokoknya kalian tonton aja lah. Pokoknya itu agak nyebelin banget. Dan kedepannya rencananya gue pengen ganti sok belakang yang masih pakai standarnya Beat, dan setelah itu ya mungkin kita bakal ganti ke kayak handle nih, handle masih standar, kemudian hand grip juga masih standar, cuman gue kayak nggak bakal ganti master rem sama kaliper karena gue pengen tetap mempertahankan, karena menurut gue kaliper depannya lumayan unik, beda dari kaliper yang lain kalau menurut gue. Jadi bakal tetap gue pertahankan untuk bagian kaliper. Selebihnya kalau bisa memang gue buletin itu 10 juta karena kayak gue beli body kasar kayak tutup kipas, filter udara itu gue ganti, sama cover CVT juga itu gue ganti semua bagiannya supaya terlihat baru. Cuman sekarang kayaknya kelihatan lebih kotor karena motornya benar-benar dipakai harian ya, seperti yang kalian tahu Aerox gue udah gue jual. Jadi ya gitulah pertimbangannya buat kalian misalnya mau modif atau pengen beli Mio. Cuman kalau lagi susah gue saranin jangan beli Mio dulu ya, karena bensinnya boros cuy. Waktu standar aja ini bensinnya mungkin sekitar 30 km per liter. Sekarang udah di bore up jadi 130 cc, sekitar 25 km per liter. Itu lumayan ya kalau buat dipakai sehari-hari, terutama buat gue yang PP buat kerja sekitar 2-3 km per hari. Jadi kalau misalnya pakai Pertamax itu dalam waktu 1 minggu itu gue bisa ngisi bensin sekitar 60.000 cuy. Ya gitulah ya. Oke, jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Nanti selebihnya mungkin bakal ada konten-konten lain dibantuin sama Bang Yogi ya Bang ya. Oke katanya. Oke, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Silahkan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.